Malam itu, kota Jakarta diguyur hujan deras. Jalanan licin dan sepi. Hanya sesekali terlihat lampu kendaraan menembus kabut tipis yang menggantung di udara. Di antara deretan gedung yang mulai meredup, berdirilah seorang perempuan muda bernama Sinta, memegangi payung lusuh sambil berusaha mencari tumpangan. Hujan membuat jaketnya basah, rambutnya menempel di wajah, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Sudah hampir tengah malam, tak ada ojek, tak ada mobil lewat, hanya suara hujan dan gelegar petir yang sesekali memecah langit. Tepat ketika Sinta hendak berjalan kaki, sebuah taksi berwarna hitam muncul dari tikungan, melaju pelan menuju arahnya. Anehnya, taksi itu tanpa lampu atap dan kacanya begitu gelap hingga tak terlihat siapapun di dalam. Tapi entah mengapa, Sinta merasa seolah mobil itu memang datang untuknya. Ia ragu sejenak, namun hawa dingin dan rasa takut membuatnya akhirnya melambaikan tangan. Taksi berhenti tepat di depannya. Dari dalam, terdengar suara sopir serak berkata pelan, "Malam, Mbak, mau kemana?" Sinta menunduk sedikit untuk melihat ke dalam. Wajah sopirnya tertutup bayangan. Hanya tampak mata hitam yang memantulkan cahaya dari luar. Ia merasa tidak nyaman. Tapi suara itu terdengar begitu tenang. Dan anehnya, akrab. Ke arah cawang. "Pak," katanya pelan. Tanpa menjawab, sopir itu langsung menyalakan mesin dan mobil melaju pelan di tengah hujan. Wiper bergerak lambat. Tapi kaca depan tetap buram. Seperti ditutupi kabut dari dalam mobil. Sinta memeluk tasnya erat. Mencoba menenangkan diri. Namun sejak ia masuk ke mobil itu, ada sesuatu yang terasa sangat salah. Udara di dalam mobil terasa dingin menusuk. Bahkan lebih dingin dari hujan di luar. Aroma lembab dan anyir samar-samar memenuhi hidungnya. Di spion tengah, ia melihat sopir itu terus menatap lurus tanpa berkedip. Tapi anehnya, jarum jam di dashboard tak bergerak, seolah waktu berhenti sejak ia naik. Mobil terus melaju menembus hujan. Sinta melirik keluar jendela. Tapi pemandangan yang seharusnya jalanan kota tampak aneh. Semua terlihat kabur. Seolah mereka tidak sedang bergerak di dunia nyata. Lampu-lampu jalan tampak redup seperti lilin yang hampir padam. Dan gedung-gedung di pinggir jalan terasa jauh, seakan melayang. Sinta menelan ludah. "Pak, lewat mana ini?" "Ya, kayaknya bukan jalan ke cawang," tanyanya dengan nada ragu. Sopir itu tak menjawab. Tangannya yang pucat menggenggam kemudi erat-erat. Dalam cahaya redup dari dashboard, Sinta baru sadar, kulit tangan sopir itu seperti membiru, kaku, dan jari-jarinya kurus panjang tak wajar. "Pak," ulangnya. Tiba-tiba, sopir itu menoleh sedikit. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang membuat darah Sinta berdesir ngeri. "Tenang aja, Mbak. Saya tahu jalannya. Dulu saya sering lewat sini." Suara itu datar, tapi dingin. Kata-kata, "dulu," membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Ia melirik arloji di pergelangan tangannya. Namun jarumnya berhenti di angka pukul 0. Sinta menatap kaca depan lagi. Jalanan makin asing. Mereka melewati jembatan tua yang tampak berkarat. Dan di sisi kiri, Sinta melihat sesuatu. Ada pohon beringin besar berdiri di tengah kabut. Dengan banyak kain putih tergantung di dahan-dahannya. Tiba-tiba, dari arah luar jendela, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Sinta menoleh spontan, tapi yang ia lihat membuatnya hampir berteriak. Ada wajah pucat menempel di kaca jendela sebelahnya. Wajah perempuan. Matanya kosong. Rambutnya basah menempel di wajah. Dan bibirnya tersenyum lebar sekali. Sinta menjerit, "Pak, ada orang di luar." Tapi sopir itu tidak bereaksi. Ia hanya melirik dari spion dan tersenyum samar. "Biarin aja, Mbak. Dia memang sering ikut." Sinta membeku. "Ikut? Siapa maksud Bapak?" Namun sebelum ia mendapat jawaban, tiba-tiba taksi itu melambat. Lalu berhenti di pinggir jalan yang gelap. Lampu jalan mati. Dan hanya suara hujan yang menetes di atas kap mobil. Sopir itu menoleh perlahan ke arah Sinta. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Dan dari lehernya mengalir garis kehitaman seperti bekas luka membusuk. "Mbak Sinta," katanya dengan suara berat dan serak. "Sudah lama ya nggak pulang lewat sini." Sinta tercekat. "Bapak kok tahu nama saya?"
Sopir itu tertawa kecil. Pelan tapi menembus hati. Kamu nggak ingat? Ya, malam itu. Kamu juga naik taksi saya. Hujan deras seperti sekarang. Dan kamu yang bilang mau ke Cawang. Sinta menatapnya tak percaya. Apa maksud Bapak? Saya baru pertama kali naik. Belum sempat ia lanjutkan. Kaca depan mobil berembun seluruhnya. Tapi di balik embun itu muncul bayangan hitam seperti sosok perempuan duduk di kursi depan. Padahal tak ada siapapun di sana. Suara napas berat terdengar dari kursi kosong di sebelah sopir. Sinta menjerit histeris. Berusaha membuka pintu. Tapi pintu taksi terkunci dari dalam. Ia menendang kaca. Menekan-nekan tombol pintu. Tapi tak ada yang bergerak. Radio tiba-tiba menyala sendiri. Memutar suara statis bercampur bisikan tak jelas. Kembali, kembali. Kamu belum selesai. Hujan makin deras. Sinta menangis ketakutan. Ia menatap keluar. Namun jalan yang tadinya terlihat kini hanya gelap. Tanpa rumah. Tanpa lampu. Tanpa suara. Seolah mereka berada di tempat lain. Sopir itu membisik. Pelan namun jelas di telinganya. Kamu sudah pernah naik mobil ini. Waktu malam kecelakaan di jembatan itu. Kamu ingat, kan? Sinta terdiam. Dalam sekejap. Kepalanya terasa berat. Dan potongan ingatan muncul. Hujan deras. Mobil yang melaju cepat. Suara rem. Dan cahaya lampu yang menyilaukan sebelum semuanya gelap. Ia menatap keluar. Dan matanya membesar ngeri. Di depan sana. Mobil mereka menabrak tiang jembatan. Tubuhnya sendiri terlihat di kursi belakang. Bersimbah darah. Taksi itu bukan sedang berjalan. Mereka tak pernah meninggalkan tempat kecelakaan itu. Sinta menjerit. Tapi suaranya tenggelam bersama suara klakson panjang yang menggema di tengah malam. Sinta menjerit keras. Tubuhnya gemetar. Napasnya memburu. Ia terus mencoba membuka pintu taksi. Tapi kunci otomatis tak bergerak sedikit pun. Lampu dalam mobil berkedip-kedip. Dan suara hujan di atap mobil kini berubah jadi seperti ketukan jari. Cepat. Teratur. Seperti seseorang sedang memanggil dari luar. Pak, tolong bukain. Saya mau keluar. Teriaknya. Tapi sopir itu hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya kini benar-benar tak lagi menyerupai manusia. Kulitnya mulai retak. Dari sela-sela kulit itu keluar air hitam yang menetes ke dashboard. Bibirnya tersenyum miring. Menyisakan gigi-gigi yang menguning dan berlumut. Sudah terlambat. Mbak Sinta, perjalanan ini belum selesai. Suara itu menggema di dalam mobil. Seperti berasal dari segala arah sekaligus. Sinta mulai panik. Menarik-narik handle pintu hingga tangannya berdarah. Tapi semakin ia berusaha. Kaca jendela di sampingnya perlahan berubah menjadi cermin. Dan di cermin itu, ia melihat dirinya sendiri. Tapi wajahnya di sana tampak pucat dan membusuk. Mata hitam legam menatap balik dengan senyum menyeramkan. Sinta menjerit histeris. Ia membanting tubuh ke kursi depan. Mencoba menekan tombol apapun di dashboard. Tapi yang muncul di layar kecil radio justru nama lengkapnya. Sinta Amelia, penumpang. Dan di bawahnya, tulisan kecil menyala merah. Status, belum ditemukan. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke sopir itu lagi. Apa maksudnya? Kenapa nama saya ada di situ? Sopir itu menatap dari spion. Matanya kini 2 titik kosong hitam. Karena kamu masih dicari, Mbak. Tapi bukan oleh manusia. Mobil tiba-tiba bergetar keras. Seperti dihantam dari bawah. Suara tawa perempuan terdengar dari bagasi belakang. Makin lama makin keras. Hihihihihi. Kursi belakang bergerak-gerak. Seperti ada sesuatu yang berbaring di sana. Sinta menoleh perlahan. Dan di antara celah kursi, ia melihat tangan pucat merayap keluar. Jari-jarinya panjang. Kukunya hitam. Dan setiap kali bergerak, terdengar suara krek-krek, seperti tulang bergesekan. Tangan itu menggenggam ujung rok Sinta. Ia menjerit. Menendang keras-keras. Tapi tangan itu menarik lebih kuat. Dari balik kegelapan kursi, muncul wajah perempuan berambut panjang. Matanya kosong. Bibirnya sobek hingga ke pipi. Suara napasnya berat dan basah. Kamu, duduk di tempatku, bisiknya. Sinta berteriak. Menendang wajah makhluk itu hingga kepala makhluk itu membentur kaca. Tapi bukannya pecah. Justru kaca itu memantulkan puluhan wajah hantu perempuan yang sama.
Semuanya menatap ke arahnya dari balik kaca. Tiba-tiba, lampu mobil padam total. Hanya tersisa kilatan petir yang sesekali menerangi bagian dalam mobil. Dalam kilatan cahaya itu, Sinta melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Di kursi depan, sopir itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya tubuhnya yang gosong. Duduk diam. Kedua tangannya masih disetir. Dan kepalanya miring dengan mata kosong menatap ke langit-langit mobil. Tapi suara sopir masih terdengar. Meskipun bibir tubuh itu tak bergerak. Kamu gak bisa keluar dari sini. Mbak, mobil ini cuma berhenti untuk yang udah siap pergi. Sinta menangis sejadi-jadinya. Saya gak mau mati. Saya mau pulang. Radio di dashboard tiba-tiba berdesis. Lalu terdengar suara operator taksi. Unit 45. Posisi di mana? Penumpangmu belum dilaporkan. Unit 45. Jawab, unit 45 sudah mati. Kan? Sinta menatap radio itu dengan ngeri. Suara operator berulang-ulang. Seperti kaset rusak. Lalu dari speaker keluar suara perempuan berbisik pelan. Turunlah. Sinta, sudah waktunya. Pintu taksi tiba-tiba terbuka sendiri. Menimbulkan suara klik lembut. Dari luar, kabut tebal masuk ke dalam mobil. Udara yang keluar dari luar berbau tanah basah dan darah. Di tengah kabut itu, terlihat bayangan samar sebuah jalan kecil. Tapi bukan jalan kota. Melainkan jalan setapak di tengah kuburan. Sinta menatap jalan itu sambil menangis. Ini bukan arah pulang. Bukan tempat saya. Namun dari kursi belakang, tangan-tangan pucat mulai meraih pundaknya. Suara-suara berbisik memenuhi mobil. Semua penumpang akhirnya turun di sini. Tidak ada yang pulang. Tinggal giliranmu. Sinta menjerit sekencang-kencangnya ketika tubuhnya ditarik keluar mobil. Ke dalam kabut putih yang pekat. Di belakangnya, pintu taksi menutup pelan-pelan. Mesin menyala kembali. Dan suara sopir yang serak terdengar lagi dari balik kabut. Perjalanan berikutnya. Penumpang satu lagi. Kabut menelan semuanya. Suara Sinta perlahan hilang. Berganti keheningan aneh. Tak ada hujan. Tak ada petir. Hanya suara angin pelan dan deru mesin taksi yang kembali menyala pelan-pelan. Mobil itu kini berjalan sendiri. Tanpa sopir. Tanpa penumpang. Namun dari kaca belakang, jika seseorang melihatnya dengan saksama, akan terlihat bayangan Sinta duduk diam di kursi belakang. Wajahnya menunduk, rambutnya basah, dan tangan kirinya menempel di jendela, seolah ingin keluar tapi tak bisa. Beberapa jam kemudian, di jalan yang sama, seorang petugas ronda malam bernama Pak Harun sedang berteduh di pos kecil dekat perempatan. Hujan mulai reda. Dan dari kejauhan ia melihat sorot lampu kendaraan yang melaju pelan. Tapi anehnya, lampu itu redup, berwarna kuning tua seperti lampu mobil zaman dulu. Saat mobil itu semakin dekat, Pak Harun bisa melihat jelas, taksi hitam tanpa tanda, dengan plat nomor yang nyaris pudar. Mobil itu melaju tanpa suara, seperti meluncur di atas aspal tanpa gesekan. Pak Harun berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan. Berharap menegur sopirnya. Tapi begitu mobil itu lewat di depannya, ia melihat ke arah dalam kabin, dan darahnya langsung membeku. Di kursi sopir, duduk seseorang tanpa wajah, hanya permukaan hitam mengilap seperti arang. Dan di kursi belakang, terlihat seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan mata kosong menatap lurus ke depan. Mobil itu lewat pelan di depannya, lalu lenyap begitu saja. Bukan berbelok. Bukan berhenti, hilang di tengah jalan seolah ditelan udara. Pak Harun tertegun. Ia merasa lututnya lemas. Dalam hati, ia yakin apa yang barusan ia lihat bukan manusia. Tapi yang membuatnya semakin ngeri. Ketika menunduk, ia melihat genangan air di aspal tempat mobil itu lewat. Dan di situ mengapung potongan tiket taksi yang sudah lusuh. Ia menunduk mengambilnya. Di kertas itu tertulis, penumpang, Sinta Amelia. Tujuan, Cawang. Tanggal 12 Oktober tahun 2019. Pak Harun tercengang. Ia membaca ulang tulisan itu berkali-kali. Tanggalnya sudah lebih dari 6 tahun lalu. Angin malam berhembus lembut, tapi membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang anyir. Dari arah jauh, sayup-sayup terdengar suara mesin mobil, seperti taksi itu kembali mendekat. Namun kali ini, suara itu terdengar lebih berat, lebih pelan,
seperti disertai napas manusia dari dalam kabin. Pak Harun buru-buru berlari masuk ke pos ronda, menutup pintu kayu rapat-rapat. Ia mengintip lewat celah jendela kecil. Dan benar saja, taksi hitam itu kini berhenti tepat di depan posnya. Lampu depannya menyala redup. Wipernya bergerak sendiri. Padahal hujan sudah berhenti. Lalu dari dalam mobil, terdengar suara samar perempuan memanggil pelan. "Pak, tolong saya. Buka pintunya." Suara itu serak, tapi jelas. Pak Harun menatap. Dan di dalam mobil ia melihat Sinta. Wajahnya pucat. Mata lebam. Bibir membiru. Tangannya menempel di kaca. Bergetar lemah. "Tolong. Pak, saya masih di sini." Pak Harun menggigil. Bibirnya gemetar. Tapi sebelum ia sempat bergerak, wajah Sinta berubah. Senyumnya melengkung lebar. Matanya hitam. Dan dari mulutnya keluar suara melengking panjang seperti jeritan besi diseret. Lampu taksi itu mendadak padam. Suara mesin berhenti. Dalam sekejap, mobil itu menghilang. Hanya tersisa bau besi terbakar dan jejak roda yang basah di depan pos ronda. Pak Harun jatuh terduduk. Jantungnya berdegup kencang. Tapi di tanah, di tempat mobil itu berhenti, ia melihat sesuatu. Sebuah cincin kecil berwarna perak dengan inisial SA terukir di dalamnya. Ia mengambil cincin itu, menatapnya dengan tangan gemetar. Tapi begitu cincin itu disentuh, udara sekitar mendadak dingin lagi. Dari arah belakang pos, terdengar suara langkah kaki pelan. Cet, 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 mendekat perlahan. Suara itu berhenti tepat di belakang Pak Harun. Ia menahan napas. Lalu sebuah suara perempuan berbisik di telinganya. "Tolong antarkan aku pulang." Pak Harun menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Yang ada hanya kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti jalan. Dan dari kejauhan, suara mesin taksi itu terdengar lagi. Berputar, berputar, seperti sedang menjemput penumpang berikutnya. Keesokan paginya, warga sekitar jalan tempat pos ronda itu berdiri digegerkan oleh penemuan aneh. Di tepi jalan, tidak jauh dari jembatan tua, ditemukan sebuah taksi hitam terbengkalai. Catnya kusam, nomornya pudar, dan seluruh kaca mobilnya berembun dari dalam. Meski udara pagi itu cerah. Yang pertama menemukannya adalah seorang pengemudi ojek yang lewat. Ia sempat mengetuk jendela taksi itu, tapi tak ada jawaban. Saat ia mengintip ke dalam, darahnya seketika membeku. Di kursi belakang, duduk seorang perempuan muda, diam, kaku, dengan wajah menunduk. Rambutnya basah, kulitnya pucat seperti lilin, dan di jemarinya masih melingkar cincin perak bertuliskan SA. Warga segera memanggil polisi. Namun begitu petugas datang dan membuka pintu mobil itu, tubuh perempuan itu menghilang, lenyap di depan mata. Yang tersisa hanyalah baju basah yang menempel di kursi, serta bau anyir yang menusuk hidung. Di dalam laci mobil, polisi menemukan dokumen kendaraan yang mencatat nama sopir. Rahmat Darmawan. Terdaftar meninggal pada tanggal 12 Oktober tahun 2019 karena kecelakaan di Jembatan Cawang, bersama seorang penumpang bernama Sinta Amelia. Keduanya meninggal di tempat. Mobil mereka jatuh dari jembatan setelah menabrak pembatas jalan saat hujan deras malam hari. Kasus itu dulu sempat viral, tapi lama-lama dilupakan. Namun mobilnya, unit taksi nomor 45, tak pernah ditemukan sejak malam kecelakaan itu. Hingga pagi ini, sejak kejadian itu, warga sekitar sering melihat taksi hitam tanpa tanda berkeliaran di sekitar kawasan Jembatan Cawang setiap malam hujan. Kadang muncul di aplikasi taksi online dengan nama pengemudi, Rahmat D, tapi saat penumpang menunggu, yang datang bukan mobil modern, melainkan taksi tua dengan lampu kuning suram. Beberapa orang mengaku sempat hampir naik, tapi selalu gagal karena udara di sekitar mobil itu terasa dingin dan berbau busuk. Yang paling mengerikan, salah satu saksi mengaku sempat mendengar suara perempuan dari dalam mobil berkata lirih, "Jangan naik, aku belum bisa turun." Kini, pos ronda tempat Pak Harun dulu berjaga sudah tak dipakai lagi. Warga menutupnya rapat-rapat, tapi setiap kali hujan turun deras di malam hari, orang yang lewat di dekat jembatan itu kadang masih mendengar suara mesin taksi pelan, diikuti bisikan samar dari dalam kabut.
Malam. Mbak, mau kemana? Dan siapapun yang menjawab, tak pernah terlihat lagi sampai pagi.